Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Yang Maha Esa, Al-Ahad, Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk bertolabul ilmi, nikmat berjamaah, nikmat bermuajahah kembali di kondisi daring ini, serta nikmat-nikmat keluarga, nikmat-nikmat dalam bertolabul ilmi, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak, yang begitu luas, yang tidak akan pernah bisa kita terperinci untuk nikmat-nikmat tersebut. Namun demikianlah, untuk mewujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita hadirkan mata, hati, pendengaran kita, jasadiah kita untuk hadir di kajian majelis online Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bertemu di hari Senin. Atas izin Allah semuanya kita dipertemukan kembali di hari ke-27, eh, malam ke-27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 30 September 2024. Dan seperti biasa untuk kajian hari Senin malam, kita akan mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Makmun. Yang insya Allah pada malam hari ini Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan perincian ataupun juga peristiwa, eh, apa, mohon maaf, khutbah perdana setelah peristiwa Fatuh Mekah. Dan jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya, kajian yang semula diadakan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, karena ada uzur, Ustazuna Ali Hasan Bawazir mengkonfirmasi kepada kami panitia Bumiku Mengaji bahwa kajian diundur, akan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai, kemudian juga melindungi Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah taala, memberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam beraktivitasnya, sehingga beliau dapat bersama dengan kita hadir di kajian pada malam hari ini. Namun kepada jemaah sekalian, sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga ada majelis online Bumiku Mengaji. Yang pertama, tak bosan-bosannya kepada jemaah sekalian, kami aturkan ahlan wa sahlan kepada jemaah sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Kemudian kami persilahkan kepada jemaah sekalian untuk meluruskan niat kita, untuk sama-sama meluruskan niat kita untuk bertolabul ilmi, beribadah, bertolabul ilmi, kemudian juga menutup aurat, dan menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Untuk selanjutnya, jemaah sekalian, insya Allah untuk nanti di sesi 2 kami akan buka pertanyaan bagi jemaah yang ingin bertanya. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui Zoom meeting ini dengan cara mengklik tombol raise hand, ataupun juga dengan mengetik pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Dan Alhamdulillah, Ustazuna Ali Hasin Bawazir sudah hadir di tengah kita. Atas izin Allah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang sih? Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sehat semuanya ya? Alhamdulillah bi khair wa Alhamdulillah walhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya, karena Alhamdulillah sudah hadir Ustaz, dan
Sebagaimana janji pekan lalu bahwa malam hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian pada malam hari ini di Sirah Nabi SAW tentang eh, apa khutbah pertama, khutbah perdana pasca peristiwa Fathu Fathu Makkah. Mekah. Begitu kami persilakan Ustaz. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih termasuk di antara hamba-hambanya yang menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di antara hamba-hambanya yang beriman kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita walillahil hamdu wal minnah dengan nikmat Islam, dengan nikmat ini kita merasakan semua kebaikan yang kita rasakan saat ini berupa keluarga yang baik, orang-orang yang ada di sekitar kita, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat kebaikan yang kita rasakan saat ini, ikhwatal iman, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah sehingga nikmat ini terus bersama kita sampai di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membersihkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang pada saat itu ada 360 berhala, dan itu menyisakan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, bahwa di balik semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala di situ ada hikmah yang sangat luar biasa besarnya. Bisa antum bayangkan berapa abad kesyirikan itu muncul di pusatnya tauhid. Kesyirikan itu muncul di pusatnya tauhid di kota Mekkah. Warisan peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Apakah pernah antum kebayang ketika antum menunaikan ibadah haji atau umrah bahwa di sekitar Ka'bah pernah terjadi di satu fase, di satu masa, di sekitar Ka'bah di situ ada 360 berhala. Demikian pula dengan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Allahul musta'an. Sesuatu yang di luar nalar kita. Bahwa membayangkan bahwa di tempat semulia itu dulunya berabad-abad bercokol kesyirikan, bercokol peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberi pelajaran bagi kita ya khawfillah, bahwa jika Mekah pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka tempat-tempat yang lainnya pun akan lebih mungkin terjadi. Sehingga sikap seorang muslim, seorang mukmin terhadap semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu melihat, selalu memikirkan apa hikmah di balik takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antum melihat
bahwa saat ini Al-Aqsa di tangan orang-orang Yahudi, yang mereka ini saat inilah di puncak kejayaan mereka yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah punya kejayaan. Mereka tidak pernah punya kemegahan, kemewahan, kekuasaan, kekuatan seperti sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan dulu sebelum di tangan kaum muslimin, Al-Aqsa itu di tangan orang-orang Nasrani. Tidak pernah di tangan orang-orang Yahudi. Tidak pernah sama sekali. Namun saat ini di tangan orang-orang Yahudi. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa mereka nanti akan masuk kembali ke Baitul Maqdis sebelum peristiwa terjadinya hari kiamat. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah yang telah dibersihkan dan beliau membersihkan yang tersisa dari berhala-berhala dan gambar-gambar yang ada, beliau menutup pintu Ka'bah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalamnya beserta beberapa sahabat yang diantaranya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Uthman bin Talha yang memegang kunci Ka'bah radhiyallahu an. Dan selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, maka orang-orang berebut untuk masuk ke Ka'bah untuk sholat. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau yang pertama kali masuk dan kemudian bertanya kepada Bilal, di mana tadi Nabi SAW melaksanakan sholat. Dan kemudian ditunjukkanlah di mana sholatnya Rasulullah SAW. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seorang sahabat yang dikenal sangat meniti jejak Nabi Muhammad SAW. Sangat mengikuti jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seseorang pernah melihat Abdullah bin Umar, dikiranya ini orang agak kurang waras. Kenapa dianggap agak kurang waras? Karena beliau berjalan di kota Madinah dan dan kemudian beliau menjejakkan kakinya ke tahapan-tahapan, ke jejak-jejak yang tidak biasa. Orang melihat, aneh ini orang. Ngapain seperti itu? Kenapa dia berbuat seperti itu? Ternyata tidak lain adalah karena beliau membayangkan atau memikirkan di mana letak jejak telapak kaki Rasulullah SAW ketika berpijak di jalan-jalan tersebut. Inilah bentuk ekspresi cinta yang luar biasa kepada Rasulullah SAW yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau sampai memikirkan di mana letak jejak telapak kaki Nabi Muhammad SAW ketika menjejakkan kakinya. Dan itulah cinta ya akhwafillah, yang artinya itu mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa kecintaan itu mengharuskan seseorang untuk meniru yang dicintainya. Dan ketika seseorang mengatakan dia cinta Rasulullah SAW, namun dia lebih mencontoh, lebih meniru artis, pemain bola, penyanyi, ya bintang film, dan yang semisalnya ketimbang Rasulullah SAW, maka terlihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi cinta yang benar, atau cintanya adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar kepada Nabi SAW, niscaya dia akan meniti jejak, mengikuti Rasulullah SAW. Jangankan disuruh, tidak disuruh pun seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidak disuruh untuk meniti jejak langkah-langkah step by stepnya Nabi SAW, tapi itu ditiru oleh beliau. Apalagi terkait dengan ada perintah, i'ful liha wa jazus syawarib, pelihara janggutmu, potong kumismu,
Dan yang banyak lagi yang lainnya, khaliful musyrikin, khaliful majus, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka akan lebih taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal-hal yang diperintahkan oleh beliau. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai Nabi SAW sholat dan keluar, dan orang-orang melaksanakan sholat. Sebagiannya melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi SAW berdiri di depan pintu Ka'bah. Dan orang-orang semuanya ada di bawah. Antum tahu pintu Ka'bah ada di atas. Kemudian mereka, manusia yang lainnya pada duduk di bawah. Dan kemudian menanti apa yang akan diperbuat oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW berpegangan dengan dua pilar pintu Ka'bah ini, dan beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dia adalah sekutu baginya. Dia telah menepati janjinya, telah menolong hambanya, dan telah mengalahkan seluruh bala tentara. Ala inna kulla ma'tharatin kanat fil jahiliyati tudhkar wa tud'a min damin au malin tahta qadami. Ketahuilah, kata Nabi SAW, segala sesuatu peninggalan-peninggalan jahiliyah yang disebutkan, yang diklaim dan ditagihkan, apakah itu terkait dengan harta atau darah, semuanya di bawah telapak kakiku. Illa ma kana min siqayatil haji wa sidanatil baiti. Kecuali yang terkait dengan memberi minum jamaah haji dan yang menguasai kiswah Ka'bah. Ala inna qatilal khata'i shibhal amad ma kana bis sauti wal asa. Ketahuilah bahwa membunuh dengan tidak sengaja itu serupa dengan sengaja ketika dia membunuhnya dengan cambuk atau tongkat. Fafihi diyatu mughallazatan. Maka ada diyah yang berat bagi mereka. Diyah yang, denda yang diberatkan bagi mereka. Mi'atun minal ibil minha arba'una khalifah fi butuniha auladuha. Yaitu 100 onta. Kata Nabi SAW, 100 onta, yang di antara 100 onta itu ada 40 yang sedang bunting. Ya ayuhan nas, innallaha qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Wahai manusia, kata Nabi SAW, Allah telah menghilangkan dari kalian segala kesombongan jahiliyah. Wa ta'adhumaha bi'abaiha. Dan Allah menghilangkan semua kebanggaan dengan nenek moyangnya. An-nasu rajulan. Manusia itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah azza wa jal. Yang pertama adalah hamba yang berbakti, yang bertakwa, yang mulia, yang dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah taala. Dan yang kedua adalah hamba yang durhaka, yang celaka dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. An-nasu kulluhum banu Adam wa khuliqa Adamu min turab. Semua manusia itu adalah anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenali satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu dengan terperinci. La yantahiyanna aqwamun fakhrahum birijal aw la yakununna ahwana 'inda Allah min 'iddatihim min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfiha al-annatan. Hendaklah orang-orang yang berbangga-bangga dengan orang-orang tua, dengan kakek nenek mereka, dengan manusia-manusia. Hendaklah mereka semua stop, berhenti dengan membangga-banggakan nenek moyang ini. Atau jika dia terus berbangga-bangga dengan nenek moyangnya, dia lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala seperti kalian menganggap hina seekor serangga yang namanya ju'al. Ya, serangga ini serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya, ya, dengan badannya dan dengan kepalanya. Dia ini mengumpulkan kotoran dan mendorong kotoran dengan kepalanya. Kata Nabi, orang-orang yang membanggakan nenek moyangnya dengan membanggakan nenek moyangnya, siapapun dia, maka dia di mata Allah lebih hina daripada ju'lan atau ju'al. Ya, serangga yang mengumpulkan kotoran dengan kepala atau dengan hidungnya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, innahu ma kana min hilfin fil jahiliyah, fa innal islam lam yazidhu illa shiddatan wala hilfa fil islam. Wahai manusia, apapun yang telah disepakati di masa jahiliyah dari semua kesepakatan-kesepakatan yang baik, maka Islam tidak menambahkan kesepakatan itu kecuali semakin diperketat, semakin diperkuat. Jadi di masa jahiliyah ada kesepakatan-kesepakatan untuk berdamai misalnya, tidak berperang, tidak saling ganggu, untuk menolong orang yang terzalimi, dan yang semisalnya. Kesepakatan-kesepakatan ini di masa Islam, di masa berjayanya Islam, semua kesepakatan itu dilanggengkan, diteruskan, ya, dan diperkuat dengan syariat Islam. Wala hilfa fil Islam, dan tidak ada kesepakatan-kesepakatan buruk setelah tegaknya Islam. Yaitu kesepakatan buruk seperti apa? Di masa jahiliyah juga ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian manusia atau sebagian bangsa Arab pada waktu itu, yang mereka sepakat untuk saling memusuhi suku tertentu misalnya, atau untuk menyerbu mereka, atau untuk mengembargo mereka dengan cara yang zalim. Semua kesepakatan-kesepakatan yang buruk ini dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau bersabda, Man aslama min ahlil kitabaini falahu ajruhu marratain, walahu mithlu alladhi lana, wa alaihi mithlu alladhi alaina. Barang siapa yang latar belakangnya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia masuk Islam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala mengikuti kitab suci mereka yang dulu, dan pahala mengikuti Al-Quranul Karim yang sekarang. Pahala mengikuti Taurat yang dulu, dan pahala mengikuti Al-Quranul Karim yang sekarang. Walahu mithlul ladzi lana, wa alaihi mithlul ladzi alaina. Dia mendapatkan hak sebagaimana hak kita, dan dia mendapatkan tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab kita. Artinya tidak ada kelebihan. Demikian pula tidak didiskriminasikan mereka-mereka yang latar belakangnya Yahudi atau Nasrani kemudian menyatakan memeluk Islam. Wa man aslama minal musyrikin falahu ajruhu wa lahu mithlu alladzi lana wa alaihi mithlu alladzi alaina. Adapun yang masuk Islam dari kalangan orang-orang musyrik, maka baginya pahalanya, dan bagi mereka apa yang berhak mereka dapatkan, dan mereka juga bertanggung jawab yang sama dengan tanggung jawab yang kita pikul. Artinya tidak ada kelebihan dan perbedaan sama sekali antara yang latar belakangnya ahlul kitab ataupun yang latar belakangnya adalah musyrikin Quraisy yang kemudian setelah itu mereka menyatakan keislamannya. Kemudian Nabi SAW pun bersabda kepada mereka bangsa Quraisy,
Ya ma'syara Quraisyin, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai bangsa Quraisy, wahai suku Quraisy, bagaimana menurut kalian dengan sikapku terhadap kalian? Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, akhun khairan, akhun karimun, wa ibnu akhin karimin. Kami dapat engkau bersikap yang baik kepada kami ya Rasulullah. Engkau adalah saudara yang mulia dan anak dari seorang saudara yang mulia. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, Aqulu lakum kama qala Yusufu li ikhwatihi. Aku berkata kepada kalian sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya, La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada beban kesalahan atas kalian semuanya di hari ini. Artinya tidak ada balas dendam, tidak ada kekesalan. Semua kesalahan sudah aku maafkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhabu fa antumut tulaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah karena kalian semuanya adalah orang-orang merdeka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan semua musyrikin Quraisy, semuanya yang akhirnya itu menyebabkan mereka berbondong-bondong memeluk dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini, asar ini, hadis ini menunjukkan kepada kita benarnya janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan kepada nabinya dan kepada umatnya, dan kemenangan itu berlaku sampai hari kiamat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa semua balas dendam yang akan dilakukan oleh sebagian suku terhadap suku yang lainnya dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pembatalan itu tidak cukup begitu saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa jika ada keluarga yang mati dibunuh oleh orang lain, maka dendanya adalah dengan menebus dengan 100 ekor onta yang 40-nya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan bunting. Ikhwatal iman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tidak ada lagi fanatisme yang semu, yang bohong, fanatisme karena suku, karena nenek moyang, karena yang semisalnya. Yang ada adalah hamba yang bertakwa atau hamba yang pelaku dosa dan maksiat, yang semuanya memiliki kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ahlul kitab yang memeluk Islam dia dapat 2 pahala. Ya. Namun pahala yang diberikan itu tidak berarti bahwa mereka punya privilege tertentu untuk boleh tidak melakukan kewajiban atau boleh melanggar suatu larangan. Tidak. Tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka walaupun mendapatkan 2 kali pahala, tapi mereka mendapatkan tanggung jawab yang sama dengan kita dan juga menanggung dosa yang sama dengan kita. Demikian pula dengan orang-orang musyrikin yang mereka ini memeluk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka mendapatkan pahala sama seperti kita dan mendapatkan tanggungan sama seperti kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita melihat besarnya pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini, beliau mengambil sikap memaafkan, mengampuni mereka. Mereka yang begitu gencar permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan antum akan melihat, kita sebentar lagi akan melihat bahwa jejak-jejak kebencian dan permusuhan itu masih tersisa pada sebagian orang-orang Quraisy tersebut ketika mereka sudah menyatakan keislamannya. Sebentar lagi insya Allah kita akan melihat atau menyimak akan hal ini. Setelah itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid beliau dan kunci Ka'bah ada di tangannya.
Setelah itu Ali bin Abu Thalib datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Antum tahu Ali, beliau menantu Nabi SAW, sepupu Nabi Muhammad SAW. Apa yang Ali mintakan? Ya Rasulullah, ijma' lana al-hijab atau ma'as sadan, ma'as siqayah. Ya Rasulullah, serahkan kepada kita urusan kiswah dan memberi minum pada jamaah haji. Biar kita yang handle, Bani Hashim. Nabi SAW yang memang bukanlah seorang pemimpin yang menaklukkan sebuah daerah jajahan begitu saja dan kemudian berbagi-bagi atau membagi-bagi daerah jajahan itu untuk orang-orang terdekatnya. Nabi SAW adalah orang yang sangat memenuhi amanah dan janji. Kemudian setelah itu, setelah Ali meminta seperti itu, Nabi SAW tidak menjawab. Tapi Nabi SAW bersabda, Aina Uthman bin Talha. Mana Uthman bin Talha? Maka dipanggillah Uthman bin Talha. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Uthman, Haka miftahaka ya Uthman, al-yawmu yawmu birrin wa wafa. Inilah kunci Ka'bahmu wahai Uthman. Hari ini hari kebaikan dan memenuhi amanah dan janji. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dengan segala pucuk kekuasaan yang dikuasainya di kota Mekah, bukan serta-merta kemudian mengambil hak kunci Ka'bah itu untuk diri beliau, atau untuk keturunan beliau, atau kerabat beliau. Tapi tetap diberikan oleh beliau SAW kepada orang yang berhak, yang memang telah diamanahkan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Tabaqat Ibnu Sa'ad, di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, Nabi SAW bersabda kepada Uthman bin Talha, Ya Uthman, kata beliau, Khudhuha ya bani Abi Talha, talidatan khalidah, la yanzi'uha minkum illa zalimun. Peganglah, ambillah kunci ini, wahai bani Abi Talha, turun-temurun, selama-lamanya kunci ini ada di tangan kalian. Tidaklah yang merampas kunci ini dari kalian, kecuali dia adalah orang yang zalim. Kemudian turunlah firman Allah di surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanat-amanat itu kepada yang berhak. Dan jika kalian mengambil keputusan di antara manusia, maka putusilah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaiknya memberikan peringatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunaikan amanah ini sesuai dengan yang diamanahkan oleh nenek moyang beliau, bahwa kunci Ka'bah itu miliknya Bani Syaibah. Dan subhanallah, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini, surat An-Nisa ayat 58, bahwa inilah yang masyhur, kata beliau, bahwa ayat ini turun terkait dengan Uthman bin Talha radhiyallahu anhu, yaitu terkait dengan menunaikan kunci Ka'bah untuknya dan keluarga dan keturunannya. Dan menariknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kunci Ka'bah itu hari ini masih diserahkan dan di tangan Bani Syaibah sampai hari ini. Itu antum masih bisa mengetahuinya, bahwa setiap tahun sekali, misalnya ketika dibutuhkan kunci Ka'bah, maka dimintakan dari keturunan Bani Syaibah yang sampai hari ini menguasai kunci Ka'bah.
Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum mengetahui bahwa sebagian tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar Quraisy mereka memeluk dinul Islam. Tapi karena itu masih hari-hari pertama atau hari pertama bahkan ada ketidakikhlasan di dalam hati mereka, di dalam pernyataan keislamannya. Sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, juga Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu an, ya pada saat itu dia masuk Islam, baru masuk Islam, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Maka ketika melihat rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sempat terpikir di benaknya, andai kata aku bisa menerkam dia dan menusuknya, ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bisa menusuknya dengan segera. Padahal omongan itu adalah omongan yang ada di dalam hatinya Abu Sufyan, ya, bukan sesuatu yang diungkapkan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang berbicara seperti itu di dalam hatinya, Nabi SAW memegang pundak Abu Sufyan dengan mengatakan, "Idzan yukhzika Allah." Jika demikian, Allah akan menghinakanmu. Ya, subhanallah. Antum melihat ikhwatal iman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kemuliaan oleh Allah, di antaranya bisa membaca isi hati manusia, membaca isi hati mereka. Dan kemudian ketika Abu Sufyan berpemikiran seperti itu, maka dipegang pundaknya oleh Nabi, Allah akan menghinakan. Jika begitu, Allah akan menghinakanmu. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, "Tubtu ilallah, atubu ilallahi wa astaghfirullah mimma tafawwahtu bihi." Aku bertaubat kepada Allah. Aku beristighfar kepada Allah terhadap apa yang terbersit di dalam benakku ini. Kata Abu Sufyan. Beliau berkata, "Ma'aiqantu annahu nabiyyun hatta sa'ah." Aku baru yakin dia nabi pada saat itu. Ini benar seorang nabi. Ini benar seorang nabi. Subhanallah. Kemudian masuklah waktu sholat zuhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang budak Habasyi, orang Afrika, untuk menaiki Ka'bah. Allahu Akbar. Ini bisa dikatakan bagi masyarakat jahiliyah adalah kiamat kubro. Kiamat besar. Seorang budak menjejakkan kakinya di atas Ka'bah. Allahu Akbar. Subhanallah. Pada saat itu, tokoh-tokoh Quraisy yang ada menyaksikan. Melihat bagaimana orang hitam itu menaiki Ka'bah. Dan kemudian untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Di saat itu ada Abu Sufyan bin Harb. Ada Attab bin Usaid. Ada Al-Harith bin Hisham. Mereka duduk di teras Ka'bah. Di teras Masjidil Haram. Ketika melihat bagaimana seorang budak Habasyah menaiki Ka'bah. Attab mengatakan, "Laqad akramallahu asidan. An la yakuna sami'a hadha. Fayasma'u minhu ma yughidhuhu." Allah telah memuliakan Asid. Asid itu nama ayahnya. Attab bin Asid. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan ayahku, kata dia, dengan mematikannya sebelum melihat peristiwa ini. Sungguh, ketika dia melihat hal ini, atau mendengar Ka'bah diinjak oleh seorang budak Habasyah, pasti akan membakar hatinya. Harith bin Hisham pun mengatakan yang tidak berbeda. Dia mengatakan, "Amma wallahi, law a'lamu annahu muhiqqun lattaba'tuhu." Ya, dia mengatakan, demi Allah, kata Al-Harith bin Hisham, andai kata aku tahu dia adalah seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, aku akan mengikutinya. Dan Abu Sufyan tidak komentar apapun.
Bahkan beliau mengatakan, la aqulu syai'an. Lau takallamtu la akhbarat anni hadhil hasa. Aku tidak berani berucap sedikit pun. Karena aku tahu, andai kata aku berucap sesuatu, maka kerikil-kerikil yang ada akan menjadi saksi melawanku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi dua orang ini, ya, mendatangi dua teman dari Abu Sufyan ini, Attab ibnu Usaid, ya, dan juga Al Harith ibnu Hisham. Nabi mendatangi keduanya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kedua orang tersebut, "Qad alimtul ladzi qultum." Aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau menceritakan apa yang diucapkan oleh mereka. Maka Al-Harith dan Attab mengatakan, "Nashhadu annaka Rasulullah. Wallahi mattala'a ala hadha ahadun kana ma'ana. Fanaqulu akhbara." Ikhwatal iman. Kata Harith Ibnu Attab, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah tidak ada seorang pun yang tahu dengan apa yang kami ucapkan dan atau apa yang kami inginkan. Kami ingin perbuat. Dan kemudian ternyata Allah memberitahukan kepadamu semua rahasia kami. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat. Yang menariknya pada saat itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholatnya dengan satu wudhu. Artinya begini, zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya, Nabi SAW tidak wudhu lagi, tapi melaksanakan sholatnya dengan satu wudhu, yaitu ketika di zuhur saja. Dan adapun bagian kaki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencucinya atau menyiramnya dengan air, hanya digosok saja bagian atasnya. Nabi SAW sholat dengan satu wudhu. Sehingga Umar radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu." Ya Rasulullah, engkau mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Nabi SAW pun menjawab, "Inni amdan fa'altuhu ya Umar." Sesungguhnya aku sengaja melakukannya wahai Umar. Ya, Nabi SAW sengaja melakukan hal itu, yaitu sholat beberapa waktu dengan satu wudhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau setiap sholat wudhunya sendiri-sendiri. Itu kebiasaan Nabi. Namun ternyata di peristiwa Fathu Makkah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah sebaliknya. Sholat beberapa waktu dengan satu wudhu, dan Nabi SAW menyampaikan, "Amdan sona'tuhu ya Umar." Aku sengaja melakukannya wahai Umar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan pelajaran kepada kita ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara kemuliaan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan syariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak membebani mereka sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjukkan bahwa bolehnya berwudu, sholat, sejumlah waktu sholat, selama belum hadas, dia boleh melaksanakan sholat itu dengan wudu dari sholat sebelumnya. Setelah itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian dia pergi meninggalkan majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama beliau menuntun ayahnya Abu Quhafah yang pada saat itu sudah buta. Setelah Nabi SAW melihat Abu Quhafah, beliau bersabda kepada Abu Bakar, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa tidak engkau biarkan saja ayahmu di rumahnya wahai Abu Bakar, sehingga aku datang menghampirinya? Itu bentuk Nabi SAW memuliakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jangan ayahmu yang dibawa ke sini wahai Abu Bakar.
biar kami yang datang kepada rumah ayahmu. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wa ahaqqu an yamshi ilaika min an tamshi ilaihi anta. Ya Rasulullah, dia lebih berhak terhadapmu, ya. Huwa ahaqqu an yamshi ilaika min an tamshi ilaihi anta. Wahai Rasulullah, ayahku lebih berhak untuk berjalan kepadamu ketimbang engkau yang berjalan untuk menghampirinya. Maka Nabi SAW pun mendudukkan Abdullah ibnu Abi Quhafa, ayah dari Abu Bakar, ditaruh di depan Nabi SAW. Dan Nabi kemudian menyentuh dadanya. Dia menggosok dadanya. Dan Nabi SAW pun bersabda, aslim taslam. Masuk Islamlah, maka kamu akan selamat. Maka Abu Quhafa pun masuk Islam. Ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu, ayah Abu Bakar sudah memutih semuanya. Rambutnya, janggutnya sudah memutih seperti awan. Ya, diriwayatkan sudah memutih rambut dan janggutnya seperti awan. Ketika Nabi SAW melihat itu, beliau bersabda, ghayyiru hadha bisyai'in wajannibuhu sawad. Ya, kata Nabi SAW, rubahlah warna rambut dan janggutmu dengan suatu warna, namun jangan sampai dengan warna hitam. Kata Nabi SAW. Setelah itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mendengar masuk Islamnya ayah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Menangis sesenggukan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW pun bertanya kepada Abu Bakar, ma yubkik? Kenapa engkau menangis? Allah. Ini luar biasa. Seorang pemimpin yang luar biasa Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW begitu peduli bukan hanya fisiknya mereka, tapi sampai urusan suasana hatinya. Ketika Nabi SAW melihat Abu Bakar pun menangis radhiyallahu anhu, Nabi SAW dengan lemah lembutnya bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Apakah karena terharu ayahnya masuk Islam atau apa? Namun apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, li an takuna yadu ammika makana yadihi wa yuslima wa yuqirra Allahu ainaka ahabba ilayya min an yakun. Ya, kata setelah Abu Bakar ini menangis, ya, dia menyampaikan radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ya Rasulullah, andai kata yang masuk Islam ini adalah pamanmu, yaitu Abu Talib. Dia masuk Islam. Dan dengan Islamnya pamanmu menyenangkan hatimu ya Rasulullah. Lebih aku cintai ketimbang masuk Islamnya ayahku. Ya Allah. Ikhwafillah. Inilah yang ditunjukkan, kecintaan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Andai kata pamanmu meletakkan tangannya kepadamu untuk menyatakan keislamannya, dan dia masuk Islam, sehingga membuat hatimu bahagia ya Rasulullah, lebih aku senangi ketimbang masuk Islamnya ayahku. Inilah cinta ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah bukti di antara miliaran bukti, ya kalau bisa dikatakan, kita katakan seperti itu. Begitu banyak bukti yang menegaskan bahwa cintanya para sahabat, terutama Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum, mereka mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya mereka kepada diri mereka sendiri dan kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah nanti pada kajian yang akan datang kita akan membahas nasib 10 orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh mereka. Sebagaimana di kajian sebelumnya, antum dan kita semua membahas bahwa ada 10 orang yang disebutkan bahwa 10 orang itu adalah orang-orang yang harus dibunuh ketika peristiwa Fathu Makkah, walaupun sedang bergelantungan di kiswah Ka'bah. Nah, bagaimana nasib 10 orang itu? Nanti insya Allah kita akan membahasnya
pada kajian yang akan datang, sehingga kita mengetahui begitu besarnya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia. Wallahu taala ala wa a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Tafadhal jamaah, jika ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan, silahkan. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, syukur jazakallah khairan untuk penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya, pertanyaannya dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga melalui tombol raise hand agar jemaah dapat bertanya secara interaktif. Untuk pertanyaan pertama, kami persilakan kepada Umu Amr di eh, jemaah di Amerika dan Kanada. Kami persilakan Umu Amr. Eh, iya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Eh, Afwan, Ustadz. Nah, Ya, pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, pertemuan yang lalu saya tidak mengikutinya. Apakah boleh dikatakan bentuk kemenangan umat Islam adalah kembalinya umat Islam ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah ini, Ustadz? Mohon pencerahannya. Dan yang kedua, Ustadz, ketika kemenangan ini menjadi tonggak sejarah, apakah dengan demikian pengelola atau penguasa Mekah, Madinah ini adalah umat Islam? Dan apakah itu sampai akhir zaman? Jazakumullahu khairan atas pencerahan Ustadz. nah, Barakallahu. wafid barakallah. Apakah Fathu Makkah adalah di antara kemenangan kaum muslimin? Jawabannya pasti dan benar. Itu disebutkan berulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang di antaranya Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath. Al-fath maksudnya adalah Fathu Makkah, yaitu dan kota Makkah telah ditaklukkan. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Allah menyebutkan bahwa Fathu Makkah sebagai salah satu kemenangan kaum muslimin, yang itu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Dan selanjutnya, apakah setelah Makkah itu ditaklukkan kemudian di bawah kepemimpinan umat Islam? Pasti. Pastinya adalah seperti itu. Di bawah kepemimpinan kaum muslimin, dikuasai oleh mereka, diatur oleh mereka, dan insya Allah akan berlaku sampai menjelang hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Karena Nabi SAW telah menyampaikan juga kepada kita bahwa Masjidil Haram suatu saat bakal sepi. Ka'bah itu tidak ada lagi yang mengunjunginya. Nanti Ka'bah itu pun ya dan sekitarnya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang kosong, hanya diisi oleh semak belukar dan binatang-binatang seperti ular, kalajengking dan yang semisalnya. Sampai sudah tiba waktunya, ada orang-orang tertentu yang mereka ini membongkar bangunan Ka'bah dan membuang bebatuannya ke dalam lautan. Itu ketika sudah begitu fatalnya kondisi dan keadaan manusia, sehingga mayoritas mereka tidak ada, atau bahkan keseluruhannya tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, tidak terkait dengan materi Ustadz, mohon nasihatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
saat ini di mana-mana orang berteriak tentang climate change, sehingga perkiraan cuaca atau weather di mana-mana berubah drastis. Walaupun di sini sudah cukup lama, kemudian banyak bencana-bencana. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala akibat banyaknya manusia yang bermaksiat? Karena memang banyak kemaksiatan merajalela dan banyak orang yang mentolerirnya tanpa melakukan apa-apa. Selaku orang yang tidak punya kuasa atau tidak punya ilmu yang banyak, apa yang bisa Ustadz nasihatkan selain kita hanya berdoa? Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di antaranya di dalam firman-Nya, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ya, di surat An-Nahl ayat 61 Allah menyampaikan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia karena dosa-dosa mereka, maka Allah tidak akan menyisakan satupun melangkah atau melata di muka bumi. Namun Allah menunda hukuman itu bagi mereka sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa jika itu kemarahan Allah, maka Allah bisa memusnahkan bumi dari tataran dari apa yang ada di tata surya kita di alam semesta ini. Namun ini bukanlah kemarahan Allah. Ini adalah rahmat Allah untuk membuat manusia segera balik ke jalannya. Allah a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, perlindungan, kemudahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon pencerahannya apabila punya situasi yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Misalnya Ustadz, ada suatu peristiwa pemakaman. Ya. Salah satu anggota community meninggal dan dimakamkan, yang terhitung kata imam setempat bahwa itu sudah termasuk safar. Kemudian kami berangkat sendiri-sendiri dengan kendaraan kami sampai di pemakaman. Di tempat pemakaman ada turun hujan, kemudian imam mengatakan bahwa kita melakukan sholat jamak takdim. Jadi sholat zuhur 4, kemudian asar 4, kemudian imamnya juga mengatakan salat ba'diyah asar, baru kemudian salat jenazah. Karena ini diumumkan oleh imam, apakah kami mengikutinya? Atau bagaimana nasihat Ustadz atas peristiwa ini? Dan bagaimana penjelasan darurat yang menyebabkan bisa salat zuhur dan asar disatukan. Misalnya hujannya sederas apa, atau kalaupun panas teriknya seperti apa. Mungkin hujan di sini seperti saljunya seperti apa. Nah, seperti itu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair. Di antara uzur syar'i, ya, di antara uzur syar'i untuk seseorang itu boleh tidak atau boleh menjamak sholatnya adalah safar dan matar dan hujan, ya, safar wal matar, ya, safar dan juga turunnya hujan, juga termasuk juga khauf, ya, kondisi khauf, kondisi ancaman, yang itu membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat dengan menjamaknya. Anak tadi menangkap kalau tidak salah imamnya mengatakan bahwa sudah memasuki batas safar. Kalau benar seperti yang disampaikan, memasuki batas safar, maka antum bukan cuma sekedar berhak jamak,
tapi juga jamak dan qashar, 2 rakaat dan 2 rakaat. Ya, kalau memenuhi jatah batas safar. Namun kalau ternyata tidak, maka pada saat itu dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dengan asar. Itu diantaranya. Terus kalau dikatakan hujan, batasannya hujan yang bagaimana? Hujan yang membuat kita kalau keluar rumah tanpa payung, membuat basahnya baju kita. Ya, hujan yang seperti itulah yang membuat seseorang boleh untuk menjamak sholatnya dan tidak sholat ke masjid. Namun kalau itu cuma gerimis-gerimis kecil dan tidak membuat dia basah sampai ke masjid, maka dia masih harus ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Ustadz, Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah ketika diumumkan habis sholat asar ada sholat rawatib ba'diyah asar sebelum sholat jenazah, apakah ini juga umum dilakukan, Ustadz? Mohon nasihatnya. kalau ditanyakan apakah umum dilakukan, jawabannya tidak umum dilakukan. Tidak umum dilakukan. Namun, apakah ada tentang hal ini, sholat ba'diyah asar ini? Banyak riwayat sahih. Ya, banyak riwayat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya yang melakukan hal tersebut, melakukan hal itu. Tapi ini bukanlah sesuatu yang umum dilakukan. Sehingga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadits sahihah, beliau ketika menyebutkan riwayat-riwayat ini beserta fiqihnya, beliau menyebutkan bahwa termasuk sunnah adalah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah asar, dan itu jika melaksanakan sholat asar di awal waktunya. Kalau melewati dari itu, maka tidak ada ba'diyah asar yang bisa atau yang boleh dilakukannya. Dia hanya bisa melakukan yang wajib saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya, Ustadz, masih boleh, Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ya, tidak terkait juga dengan kajian, Ustadz. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami sedang mempelajari tauhid dan sudah disampaikan beberapa waktu. Apakah Ustadz bisa menasihatkan dengan kalimat yang singkat bagaimana kita bisa kuat untuk memahami tauhid dan terhindar dari kesyirikan walaupun ilmunya kita belum tahu. Untuk menjaga seperti itu, bagaimana caranya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, kita harus menyadari, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa tauhid itu adalah diferensiasi kita, umat Islam, dari agama yang lain. Apa yang membedakan agama Islam dari agama yang lain? Tauhid. Apa yang menjadi karakter spesifik, yang unik, yang tidak dimiliki oleh agama lain? Tauhid. Ya. Jadi ketika antum memahami tauhid, antum memahami selling point-nya dinul Islam. Untuk mengetahui bagaimana menilai lebih yang menarik agama Islam ini, yang menarik di dalam agama Islam yang tidak ada pada agama-agama di luar Islam. Juga tauhid sebagai sebuah pondasi dan dasar, di mana tidak akan diterima Islam dan iman seorang hamba kecuali dengan tauhid. Bahwa syirik lawannya tauhid adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang pelakunya kekal di dalam neraka dan Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik dan mengampuni yang di bawah itu selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya tauhid, bahwa tauhid pintu masuk ke dalam dinul Islam. Tauhid adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang kita harapkan untuk kita jaga selama kita hidup, dan kita harapkan untuk itulah yang terucap di akhir hayat kita. Dan tidak akan mungkin seseorang dengan gampang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya kecuali dengan dia beristiqamah, bersikap istiqamah di atas la ilaha illallah semasa dia hidup. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Ustadz, pertanyaan lanjutan yang dari pertama ini. Ustadz, apakah orang yang menyepelekan syirik kecil akan terjatuh kepada kekafiran karena kalau dilakukan sering atau itu terlihat berkali-kali? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Syirik kecil, wallah alam bishawab, sebagaimana yang diketahui bahwa syirik yang dikategorikan syirik kecil oleh para ulama adalah diantaranya adalah riya dan sum'ah. Memamerkan amal ibadah dengan menunjukkannya atau memperdengarkannya kepada orang lain. Termasuk juga adalah orang yang sebagaimana asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa termasuk juga di dalam hal ini yaitu orang yang beramal karena dunia. Ya, dia beramal amalan akhirat tapi mengharapkan dunia dari amalan akhirat yang dia lakukan. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk syirik kecil adalah semua hal yang menjadi sarana menuju syirkul akbar. Ya, semua sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, apakah boleh kita mengentengkan atau menganggap gampang hal-hal ini? Harus disadari ikhwatal iman, bahwa syirik kecil ini, apakah itu diampuni atau tidak oleh Allah, itu terjadi khilaf di antara para ulama. Kenapa khilaf terkait dengan syirik kecil? Karena ketika dilabeli oleh Nabi sebagai syirik kecil, maka itu termasuk di dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Ya, andai kata syirik itu ya, besar dan kecilnya itu tidak, atau kecilnya tidak termasuk di dalam bagian itu, pasti akan diklasifikasikan berbeda. Tapi ketika Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, tidak dibedakan oleh Allah apakah syirkul akbar atau syirkul asghar. Sehingga oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa perbuatan maksiat sebesar apapun dihadapkan dengan kesyirikan, dengan riya dan sum'ah, maka riya dan sum'ah itu adalah lebih besar dosanya. Jangan pernah kita mengecilkan perbuatan riya atau syirik kecil karena disebut dengan kecil. Ya, tapi kecilnya itu adalah bagian dari kesyirikan yang dosa yang paling besar di dalam dinul Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya selesai. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum Muhammad. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, pertanyaan dapat disampaikan secara interaktif langsung maupun juga melalui chat box. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, kami ingin sampaikan informasi untuk kajian esok hari bersama Ustadz Faisal Mista, Hafizahullah Ta'ala, untuk kajian Kitabul Jami, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang anjuran berakhlak baik di pembahasan pertemuan ke-6. Afwan. Tapi Ustadz rupanya tidak ada yang bertanya lagi, karena di chat juga tidak ada, di YouTube juga tidak ada, dan yang resen Allah juga barik tidak ada. fiik. Allah barik. Tanya mungkin untuk tema pekan depan Ustadz. Baik, tema pekan depan insya Allah Kang Zai adalah tentang nasib 10 orang yang divonis mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasib 10 orang yang divonis mati pada peristiwa Fathu Makkah. Itu yang akan menjadi tema kita. Suara antum matikan Kang Zai. Kepencet. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah ini belum tidur Ustaz. Ini yang Iya bungsu. biasa. Kalau namanya bayi tidur bangun. Kadang kitanya yang tidur, dia yang bangun dan sebaliknya. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustaz barangkali akan menyampaikan nasihat atau kesimpulan pada malam hari ini kepada kita semua. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Kita mengambil banyak pelajaran. Tadi Ana tidak berhenti satu demi satu terkait dengan fawaid atau faedah dari khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kalau kita mau stop atau berhenti di sana, antum akan mendapati banyak pelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menafikan segala fanatisme terhadap kesukuan, keturunan, nenek moyang, apapun itu bentuknya. Karena ketakwaanlah yang menjadi standar bagi seseorang. Dan itu bukanlah cuman sekedar apa yang beliau ucapkan dengan lisan saja. Tapi beliau buktikan dari sejak awal. Dari bagaimana Nabi SAW membonceng Usama bin Zaid. Bagaimana Nabi SAW memasuki Ka'bah dengan Usama bin Zaid. Dengan Bilal bin Rabah. Kemudian beliau Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik menginjakkan kakinya di atas Ka'bah. Dan kemudian untuk mengumandangkan azan di sana. Ini semuanya adalah bagaimana menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab dibandingkan dari yang bukan Arab. Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah takwa. Semua fanatisme, semua kesombongan yang dibangun di luar yang dibangun di atas dasar jahiliyah semuanya dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana juga bahwa Uthman bin Talha dan keturunannya dari Bani Syaibah radhiyallahu anhu, beliau sampai hari ini memegang kunci Ka'bah. Bisa dibayangkan apa jadinya jika Ka'bah itu dipegang oleh seorang atau orang yang menganut aliran ahlul bid'ah, ya, misalnya Syiah Rafidhah misalnya, yang memang dasar akidahnya benci sahabat, ya, mereka tidak akan menganggap sama sekali Uthman bin Talha siapa dia bagi orang-orang Syiah Rafidhah, atau orang-orang yang ambisius terhadap jabatan dan kekuasaan, ya, yang mereka itu gila terhadap jabatan dan kekuasaan. Mereka tidak akan lagi menggubris semua amanah, janji, wasiat, pesan. Mereka tidak akan pedulikan itu semuanya. Namun antum melihat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu masih terjaga, dan sampai hari ini pun, ya, belum lama ini salah seorang keturunan dari Bani Syaibah yang memegang kunci itu kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu meninggal dunia, dan kemudian diwariskan kepada anaknya. Ya, beliau meninggal dunia dan itu menjadi salah satu berita yang cukup viral di Saudi Arabia bahwa salah seorang keturunan dari Uthman bin Talha meninggal dunia. Dan juga ini menjawab permasalahan terkait dengan nasab dan keturunan. Yaitu, ikhwafillah, bahwa apakah ada keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari ini? Jawabannya ada. Ya, karena keturunan Bani Syaibah ini bukan dari Bani Hashim. Mereka pun masih ada sampai hari ini. Itu dikenali oleh sebagian bangsa Arab yang ada sampai saat ini di di Saudi Arabia, ya, dan di negeri-negeri yang lainnya. Namun adanya mereka dengan memiliki nasab yang seperti itu dari Quraisy atau yang semisalnya tidak berarti kemudian mereka memiliki kehormatan tertentu, kemuliaan tertentu melebihi kaum muslimin yang lainnya. Semuanya tetap sama, semuanya tidak memiliki kelebihan tertentu karena keturunan Nabi atau dari keturunan Quraisy maka sholatnya cukup 4 waktu misalnya. Maka Ramadannya cuma 15 hari misalnya. Atau zakat pun nggak harus 2,5%, cukup 1,5% atau 0,5%. Nggak ada itu semuanya. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada diskon-diskonan karena ini ya Nggak ada hormat diskon, ya. turunan Nabi Ustaz. Yang diskon dapatnya dari Oh, yang lain kan sih. Diskon mau iya minta betul. anaknya orang jadi dapat 2 gitu. Beli Masya barang Allah. dapat diskon, dapat gratisan malah gitu kan. Pulang bawa Betul. Camry. Iya betul betul. Masya Allah. Cukup suntangan gitu ya. Dapat Iya benar. ah, tentengan kiri kanan. Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah, sudah memasuki pukul 22 lebih 15 waktu Indonesia Barat, dan kami haturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Dona Ali yang berkenan malam hari ini berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah ataupun juga pelajaran penting dari khutbah perdana di peristiwa Fathul Mekah ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk kajian sirah Nabi SAW di Senin pekan depan, dan kami informasikan kembali untuk hari Selasa kajian di Bumiku Mengaji, Insya Allah bersama Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala
yang akan membahas kitab Kitabul Jami di Bulughul Maram topik itu kan itu pembahasan ya. tentang anjuran berakhlak baik. Ya, Bulughul Maram. Kitabul Jami min Bulughul Maram ya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang anjuran berakhlak baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz untuk malam hari ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, semoga jadi ladang pahala Fikum, jariah barakallah. pada Ustadz dan juga keluarga yang sudah Ya, memperkenankan berbagi ilmu kepada kita semua. ya Alhamdulillah, Rabbana ya terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini atas atensinya, kesetiaannya untuk menyimak kajian pada malam hari ini. Maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan. Kita pungkas saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Selamat fiik. Jazakum istirahat. khair. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih.